Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan tentu saja nikmat iman dan Islam, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa merangkai kehidupan ini dengan ibadah yang baik, insya Allah buah dari hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu izin dari Allah agar setiap yang Allah titipkan kepada kita betul-betul jadi amal soleh, insya Allah. Insya Allah pagi ini kita melanjutkan bahasan kitab kita. Masya Allah, sudah lumayan banyak sebenarnya, dan kita pada bab yang sangat menentukan untuk cara kita mengambil sikap. Nah, sebelum itu saya mengingatkan tentang Quran surah At-Taubah ayat 18. Quran surah At-Taubah ayat ke-18, yaitu tentang siapa sih sebenarnya yang bisa memakmurkan masjid. Yaitu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah, yang pertama, man amana billahi, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tentu saja orang-orang yang betul-betul bisa memakmurkan masjid itu memang orang yang dia imannya kepada Allah itu betul-betul tebal. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini Allah sendiri yang berfirman. Kemudian wal yaumil akhir, dan dia yakin betul tentang akan adanya hari akhir, sebagaimana kita pelajari di kitab Negeri Akhirat ini. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita tuh akan ada masa di mana ada yaumil akhir, hari terakhir di mana kita akan sampai di titik itu, gitu. Dan kita harus membangun kesadaran itu betul, sadar sepenuhnya bahwa kita akan sampai pada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang memang dia menegakkan sholat, dia mendirikan sholat, dia mengimplementasikan sholat di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar dia tepat sholat waktu, tepat waktu dalam sholat, bukan hanya tepat waktu dalam sholat, tapi dia betul-betul memahami tentang tujuan dari sholat itu sendiri, sebagaimana kita sudah pelajari dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45, yaitu tentang bahwa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang sholat itu memberikan produk manusia yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Adanya cuma kebaikan-kebaikan saja, berperan di lingkungan dengan memberikan manfaat. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Saya kemarin lihat Mas shootingan jenengan itu waktu acara rapat RT. Saya juga melihat Mas Wawan yang ngasih makanan itu. Ya enggak, saya enggak melihat Mas Jono, tapi enggak ke shooting Pak ya. Beda RT toh. Makanya kok ini cuma ada Mas Nono, Mas Denny, kemudian Mas Wawan. Ternyata Mas Wawan punya keterampilan selalu. Masya Allah. Kemarin pas di rumah. Oh iya, itu masih di rumah itu. Masya Allah. Saya jadi ngintip bagian dalamnya berarti ya. Gara-gara kemarin. Tapi kan di rumahnya siapa itu? Masya Allah. Makanya Moro Sepuh juga pas di sebelah kiri ini kok. Masya Allah. Jadi wa aqamas shalah adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian wa ataz zakah, memang pasangannya sholat ya zakat, memang tidak bisa tidak. Bentuk vertikal kita kepada Allah itu hanya akan sempurna jika ada horizontalnya, vertikal ke sana, horizontal ke sini, dan itulah yang seharusnya seimbang kita lakukan. Jadi masing-masing punya hak. Orang hanya kepada Allah saja itu nggak tepat dalam peribadahan, maksudnya maunya waktunya dihabiskan hanya untuk sholat saja misalnya, nggak tepat juga. Karena memang masing-masing punya hak. Allah punya hak, dirimu punya hak, istri punya hak, anak punya hak, tetangga punya hak.
Nah, orang yang baik adalah orang yang bisa adalah orang yang bisa melaksanakan itu semua. Maka selalu dikatakan wa aqama shalah wa atas zakah. Mesti seperti itu. Kemudian walam yakhsha, tidaklah dia takut illallah, kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi orang yang mampu meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang ketakutannya hanya kepada Allah saja. Ya iyalah, betul gitu, ya kan, betul. Karena begitu dipanggil, ya adanya cuma gemeter, pengen gek memenuhi, itu, ya kan. Jadi orang-orang yang bisa menegakkan atau meramaikan masjid, memakmurkan masjid, sebagaimana di awal ayat, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bisa memakmurkan masjidnya Allah, diantaranya adalah walam yakhsha illallah, tidaklah dia takut kecuali takutnya hanya kepada Allah saja. Artinya kalau ada gangguan-gangguan terhadap panggilan Allah itu, ada gangguan pekerjaan, ada gangguan ini, gangguan ini, macam-macam itu, kita takutnya kepada Allah sehingga panggilan Allah diutamakan. Jelas nih? Iya, karena di zaman sekarang itu sepertinya panggilan adzan itu enteng gue ditinggal gitu. Kebayang nggak sih? Itu tuh yang manggil zat yang menentukan segala sesuatu atas kita. Tapi kita bisa AB, subhanallah. Makanya kemarin kita sudah bahas tentang adab ketika mendengar adzan di masjid, di Miftahul sudah, di Gunung Sempu sudah, di sini belum kayaknya. Nanti jangan lihat videonya. Adab ketika mendengar adzan ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Bersolawat. Bagi yang mendengar, bersolawat. Setelah menjawab Allahu Akbar, kita jawab sama, kemudian hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum, jawabannya apa? Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Kemudian setelah itu bagi yang mendengar, bukan yang adzan langsung berdoa. Kalau yang mendengar langsung kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai solawat Ibrahimiyah, silakan. Kemudian habis itu yang kedua amalannya apa? Yang ketiga, pertama menjawab, yang kedua sholawat, yang ketiga ya berdoa, doa minta wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Wasilah adalah salah satu manzilah tertinggi di dalam surga kelak, hanya satu orang. Makanya Rasulullah menyampaikan, dan saya berharap saya yang mendapatkannya, dan memang pasti Rasulullah yang mendapatkan, pasti. Nah, apa manfaatnya buat kita? Kita mendapatkan syafaat berkah dari kita berdoa, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wasilah wal fadilah. Kata-kata wasilah itulah kedudukan yang tinggi di surga kelak. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memintakan wasilah atasku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ku berikan syafaat kepadanya. Jadi di dalam persoalan menjawab adab mengenal adzan sendiri ada syafaat itu, masya Allah. Kemudian habis itu kita berdoa sesuai dengan yang kita ingin. Salah satu doa yang kita pelajari dulu adalah Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. 5 kebaikan dunia, 5 kebaikan akhirat. Sudah kita bahas dulu. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidaklah seseorang bisa melakukan ini kecuali seorang sabiqun, kecuali seorang yang sangat semangat di dalam ibadah. Karena prakteknya nyatanya yang tenan. Kalau tamu kayak ngobrol adzan, yang ngobrol biasanya. Lagi pegang HP nonton, dengar adzan, iyakah kita letakkan? Tutup, taruh HP-nya, kan enggak? Maka dikatakan tidaklah orang bisa melakukan 5 kegiatan ini kecuali seorang sabiqun, orang yang semangat di dalam ibadah. Enggak gampang memang, enggak gampang. Enggak gampang ya, apalagi kalau jenengan lagi ada tamu itu enggak gampang. Tiba-tiba diem, dengerin adzan dulu ya, gitu. Itu kadang-kadang susah. Makanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang takutnya hanya kepada Allah saja. Gitu. Kadang-kadang ketakutan kita kepada Allah dikalahkan dengan rasa tidak enak kepada orang lain. Saya pun masih merasakan itu. Kalau nggak diingatkan, nggak saling mengingatkan, ya kita tetap menyelesaikan obrolan. Maka dikatakan sekali lagi, tidaklah bisa melakukan 5 ibadah ini kecuali seorang sabiqun, yaitu orang yang sangat semangat di dalam ibadah. Itu kata kuncinya itu. Itu kata kuncinya. Jadi sekali lagi,
orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia menegakkan sholat, dia melaksanakan zakat, kemudian dia punya takutnya hanya kepada Allah saja, sehingga seluruh hambatan-hambatan yang terkait dengan panggilan Allah dia singkirkan, dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di akhir ayat dikatakan fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata-kata diharapkan dalam bahasa Al-Quran sepertinya artinya pasti. Mereka itulah orang yang pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah. Itu yang kita harap loh kita. Itu yang kita harap dalam hidup, yaitu keadaan di mana kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hidayah irsyad wal bayan maupun hidayah taufik. Dan di antara cara mendapatkan itu memang memakmurkan masjid. Logis enggak kalau dihubungkan dengan zaman sekarang? Logis sing entuk ilmu ki sing gelem-gelem nyerak masjid. Nek ora. Lah gimana caranya? Ada yang kadang-kadang orang datang ke masjid hanya sholat bar pulang tok. Lah terus bagaimana itu? Itu belum memakmurkan kategorinya. Memakmurkan adalah ketika dia mendapatkan banyak petunjuk di dalamnya. Makanya di antara hikmah berjamaah itu kan sebenarnya kita tahu soal-soal tentang jamaah yang bersama, ya kan? Di zaman Rasulullah di antara kenapa setelah berimami kemudian melihat ke belakang, walaupun Rasulullah bisa melihat ke belakang sebenarnya tanpa itu, untuk apa? Ya dalam tanda kutip sebenarnya untuk tahu kondisinya. Bahkan ketika ada salah satu orang yang tidak berangkat beberapa waktu pun Rasulullah tahu dan ditanyakan keadaannya. Ya, maka lebih dari 3 hari dijenguk jikalau dia tidak berangkat. Artinya dimensi dari berjamaah itu memang luar biasa. Maka dikatakan fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang pasti dapat hidayah. Ayakunu itu diharapkan kalau diartikan ini. Tapi maksud diharapkan atau yang di sini maksudnya adalah kepastian bahwa orang-orang yang punya sifat seperti itu, yaitu orang-orang yang innama ya'muru masajidallah, hanyalah orang-orang yang bisa memakmurkan masjidnya Allah. Inilah orang yang dapat petunjuk. Bayangkan orang mumet ini, orang nggak dapat petunjuk kan mumet, iya nggak? Iso linglung, harap yang dia orang dapat petunjuk pun. Jangan mau kecil acap orang ngerti petane, nah, terus maring Solo malahan, ya kan? Makanya bukan hal sederhana sebenarnya. Dengan sifat kita takut kepada Allah sehingga kita berangkat ke masjid, kita memakmurkan masjid, itu satu hal yang sangat luas gitu ohnya, efeknya gitu. Dan ini logis sekali. Nah, kalau seorang hidup tidak pernah bersentuhan dengan masjid, tidak pernah mau duduk di majelis, lah terus gimana hidupnya? Mungkin bisa jadi dia kaya raya. Saya pernah ceritakan ke jenengan, ada orang kaya raya tapi sangat tidak bermanfaat hartanya. Bagaimana tidak? Penghasilan di atas 200 juta loh sebulan. Iya, oke menton itu. Banyak nggak Mas Nono? Kalau orang program itu kan biasanya menulis angka-angka dari yang paling kecil itu. Dulu saya waktu kuliah itu, kalau orang teknik kimia itu dikenal orang yang ngurusi barang cilik-cilik 0,0001 molar gitu. Nanti menikah lebih sedikit, orang teknik elektro agak-agak lah mendingan 1 ohm misalnya dan lain sebagainya. Nanti menikah lagi teknik mesin, menikah lagi teknik sipil gitu. Kayak gitu dulu. Angkanya makin menikah. Saya ngurusi yang paling detail itu. Teknik kimia itu urusan molaritas. 1 wil gitu. Gitu. Jadi sekali lagi orang-orang yang punya potensi mendapatkan selalu di dalam petunjuk Allah, dikatakan di sini fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, ada orang-orang yang disifati tadi. Makanya jangan harus masuk ke sifat tadi itu, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah. Itu ini dipertahankan ini supaya jangan sampai tua menjadi aktivis masjid. Kalau jadi aktivis di RT saja bisa Mas, apalagi aktivis masjid lebih utama kan. Gitu. Masya Allah. Gitu. Itu kemarin live Mas, kayak gitu tuh. Live atau enggak? Enggak. Rekam terus baru beberapa kali saya edit. Oh gitu nggih. Saya pikir live itu. Ya, Masya Allah. Gitu.
Itu Masya Allah ya, seperti itu salah satu hal yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kehidupan akhirat panjenengan semua, karena itu masuk dalam hadis sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kemudian di sini disebutkan tidaklah memberi perhatian terhadap rumah-rumah Allah dan memakmurkannya kecuali orang-orang yang disifati tadi. Beriman dengan hari akhir maksudnya dengan menegakkan sholat, membayar zakat, tidak takut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada banyak tantangan nanti ketika jenengan jadi aktivis masjid, tapi ya itu pahalanya terlalu besar kalau dibandingkan apa yang harus kita investasikan. Kemudian berikutnya saya ingin menanamkan kembali kepada panjenengan tentang masalah keyakinan. Saya bacakan satu ayat, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat ke 15. Ini dengan buka di rumah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini dulu sudah saya bahas ketika menjadi pembahasan syarat la ilaha illallah. Sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudiannya ini yang menjadi catatan, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu, sehingga kayak tadi itu loh, dipanggil oleh Allah, nggak ada urusan dengan urusan-urusan yang lain, nggak ragu-ragu nanti gimana ya orangnya ya, nanti bagaimana, itu keraguan, dan itu tidak disifati sebagai seorang mukmin. Orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab. Jadi ada syarat tambahan. Orang mau percaya Gusti Allah tok ning yo ora ragu-ragu tenan, enggak ada timbul keraguan. Tsumma lam yartab. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, sehingga dengan ketidak ragu-raguannya itu dia bisa berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya, termasuk kita bangun sholat malam misalnya, itu jihad kita, karena dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan kemudian nggak ada keraguan sama sekali. Kita tahu Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, dikatakan di sepertiga malam terakhir Allah betul-betul mencari kita, melihat kita, mana yang minta ampun saya kasih ampun. Banyak sekali keutamaan. Artinya orang yang bangun di saat orang tidur, ya kan? Orang yang bangun di saat orang tidur, maka harus ada persiapan. Mau kita manusia biasa, harus ada persiapan di mana mungkin sebagian orang lagi bangun, kita tidur, ya kan? Orang pada isya kan banyak yang begadang, jam 12 kita tidurlah, gitu. Maksudnya artinya tawaran dari Allah di ujung malam itu loh. Ya kita harus seperti itu. Ini namanya tsumma lam yartabu. Maka kemudian nggak ragu-ragu atas janji Allah itu nanti loh, di ujung malam nanti loh ada begini, itu maksudnya loh. Kemudian kita kan wajahatu, sehingga kita berjihad. Kita sungguh-sungguh menyiapkan, orang niatnya jam 2 tangi gitu. Tapi turunnya jam 1:30 lah, terus kepiye. Ini loh maksudnya nih. Makanya kata-kata tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan sama sekali, sehingga dia bisa melakukan jihad yang besar. Bi amwalihim wa anfusihim, sebagian dengan hartanya. Kenapa sering disebutkan seperti ini? Karena banyak orang yang memang berat banget tentang masalah harta ini. Untuk jihad harta itu banyak yang berat kalau orang nggak ngaji betul. Kayak tadi itu yang orang punya penghasilan 200 juta itu, coba nggak bermanfaat plus duitnya itu. Sebab apa? Nggak pernah ngaji. gimana nggak pernah ngaji, subhanallah. Jadi hidupnya hanya di rumah, dapat uang, paling ke mall sama anaknya, istrinya kalau suaminya kan kerja. Jadi hanya seperti itu, bolak-balik gitu aja. Bayangkan betapa tidak bermanfaatnya uang 200 juta per bulan. Setahun piro niku? 2,4 miliar. Oke, menton niku. Subhanallah, tapi tidak bermanfaat. Sehingga boro-boro kok ada wajahadu bi amwalihim, apalagi kok berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan dengan hartanya, enggak bisa. Karena apa? Karena tidak diawali dengan innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
tsumma lam yartabu. Orang kalau nggak punya ini, maka dia akan ragu-ragu untuk mengeluarkan segala sesuatu. Masa sih nanti habis lah, kan gitu. Kemudian dikatakan di akhir ayat dikatakan tentang pernyataan dari Allah. Jadi kata-kata fisabilillah, fisabilillah. Jadi dia wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Cetongi. Kenapa? Coba jangan perhatikan. Karena ada orang rela mengeluarkan harta banyak bukan fisabilillah. Jangan pikir orang untuk berbuat jelek itu nggak butuh biaya. Ya nggak? Bikin rumah bordil itu butuh biaya, menuju neraka jahanam loh itu. Itu juga butuh biaya, jangan dikira tidak banyak. Ya kan? Memfasilitasi orang untuk menjadi LGBT besar biayanya. Jangan tahu lembaganya besar kan? Bahkan grup-grup musik jadi influencernya besar. Maka dikatakan fisabilillah. Orang itu orang-orang yang betul-betul rela dengan hartanya, dengan jiwanya fisabilillah. Ketahuilah pesaing jenengan masuk neraka jahanam pun begitu. Jadi jangan pikir menuju neraka jahanam itu gratis. Mereka juga berjuang. Karena neraka jahanam berjuang, rela loh, bayangin. Ya nggak, sebagaimana saya ceritakan, orang orang berzina bayar nggak? Suka sama suka mungkin tidak, gitu. Tapi itu modal lah, minimal modal nyewa tempat kan. Iya, modal lah ini. Saya diceritain sama, mungkin di dunianya Mas Nono, walau alam, saya diceritain di beberapa tempat yang di instansi Mas Nono. Justru mereka yang sudah sepuh-sepuh banyak yang terjadi kejangkit perselingkuhan. Mungkin karena kebersamaan yang lebih sering dibandingkan istrinya di rumah mungkin kumal, gitu. Ya, ketemu di kantor sama-sama wangi setiap hari, ya kan. Lama-lama ya nyetrum. Butuh modal kah itu? Butuh modal. Di Kulon Progo itu diterangkan yang badannya di tempat-tempat hotel-hotel, mini-mini hotel itu orang-orang pegawai-pegawai itu, subhanallah. Di taksi sering nganter. Tambahan data itu, masya Allah. Nunggu lagi. Gitu, subhanallah. Ini pengalaman beliau. Untung nggak kesetrum Pak. Jadi modal minimal modal nyewa taksi itu. Jadi jangan jenengan pikir kok pedemen kita nggak berani mengeluarkan harta di jalan Allah. Mereka ke neraka jahanam itu mengeluarkan di jalan Allah. Dan ini banyak ayat tentang seperti ini. Bahwa kesungguhan mereka menuju neraka jahanam kita tenanan, Mas Wawan. Mereka tuh sungguh-sungguh gitu untuk menuju neraka jahanam. Kalau mereka ke neraka jahanam sungguh-sungguh, apalagi lah kita. Apa ya iya, kita tidak malu sama orang yang seperti itu gitu. Bersaing dengan mereka lah minimal. Sing elek kaya ngono gelem modal gitu. Masa iya kita tidak. Nah ini loh, hal-hal seperti ini yang harusnya kita sadari betul. Kita udah ngaji gitu, harus ada efek yang positif, efek positif. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar. Jadi yang benar itu yang seperti itu. Makanya jangan ingat-ingat, keyakinan itu hanya akan betul dikatakan keyakinan jikalau diikuti summa lam yartabu. Jikalau diikuti ketidakragu-raguan. Jadi yakin itu memang lawannya keraguan-raguan. Dengan yakin betul sama Allah, ya sudah. Tidak sedikit pun ada ruang untuk keraguan-raguan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau sudah terjadi qadarullah. Ya kisah tentang kendaraan saya Pak Tovan ya. Pak Tovan kan melihat prosesnya gitu. Begitu sudah qadarullah, sudah kejadian, meskipun ada keraguan-raguan, ya tetap yakin saja gitu, bahwa itu adalah keputusan Allah yang paling baik. Gitu. Sekarang sudah kembali dalam kondisi baik, masya Allah. Sudah saya pakai 2 hari ini untuk kegiatan ngaji anak-anak kemarin di lomba di Balai Kota, masya Allah. Besok masih mau dikoreksi sama Pak Tovan insya Allah. Pak Tovan lebih ahli gitu. Jadi itu gitu. Yakin bahwa, maksudnya bagaimana? Yakin bahwa, jangan perhatikan betul. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Berarti kita yakin sepenuhnya
tanpa ada keraguan, yakin terhadap apa? Yakin bahwa satu, yang menciptakan, yang memberi, yang memiliki, yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Arti dari kata Rob, masih ingat nggih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Rob di situ artinya adalah yang maha memberi rezeki, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus. Kita yakin betul tuh. Kita yakin betul, nggak ada keraguan sama sekali. Nggak ada zat lain yang ikut-ikutan dalam hal itu. Kemudian yakin betul bahwa yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah. Yakin betul. Tidak ada alamat peribadahan kecuali kepada Allah saja. Kemudian yakin betul yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang agung hanya Allah saja. Kita dulu sudah pernah bahas misalnya tentang maha mendengar atau maha melihat. Yang punya maha melihat ya hanya Allah saja. Artinya kalau jenengan pernah berguru di Cirebon, kemudian jenengan gurunya dilalai salah, jenengan beranggapan gurunya bisa melihat di mana-mana. Jenengan di sini kena subhat. Aku wis nang Jogja tapi kok rasanya kayak didelok wae karo guruku sing kono. Ah ini masalah. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang kena seperti itu. Sehingga dia bisa linglung, stres. Dia merasa diawasi terus oleh orang lain. Padahal yang maha melihat adalah Allah. Yakin betul yang maha melihat itu Allah. Yang lain nggak bakal bisa. Nggak mungkin bisa. Ingat selain Allah adalah makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbnya adalah Allah. Al-Alamin selain Allah, makhluk. Kecuali Al-Quran adalah kalamullah. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Ini penting pemahaman ini. Saya pernah ceritakan dengan Imam Ahmad itu rela dimasukkan penjara, dihukum hampir meninggal gara-gara hanya kalimat apa? Al-Quran itu makhluk sama rajanya. Kebetulan waktu itu pendamping rajanya adalah ulama yang sesat. Mengatakan adalah Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan tidak. Semua ulama dimasukin penjara waktu itu yang tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Enggak. Imam Ahmad tidak. Enggak. Seandainya Imam Ahmad mengatakan ya, bubar itu Islam itu. Kenapa? Karena kalau Al-Quran makhluk berarti Al-Quran bisa salah. Itu bisa salah. Bayangkan kalau Al-Quran bisa salah, bubar bangunan Islam sudah, bubar kabeh. Gini apa nggih? Nah, itu makanya ulama itu hanya kalimat ngopo toko yo abot men makhluk jen ora mati, ora gelem. Itu. Karena tahu konsekuensi atas kalimat. Kalau saya mengatakan, saya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti apa yang di Al-Quran bisa salah. Kebayang nggak? Ayat-ayat Al-Quran bisa salah. Bahaya sekali kan? Masya Allah. Dan kita tahu ada keajaiban waktu itu. Imam Ahmad ditolong oleh Allah. Masya Allah. Inilah kita belajar dari orang-orang hebat itu seperti itu. Mempertahankan keyakinannya. Tadi loh itu. Summa lam yartabu. Jadi jangan harus warisi sifat-sifat itu. Walaupun tantangannya hampir mati itu Imam Ahmad itu. Kabeh wis menyerah kabeh kok ulama yang lain nggak kuat. Gimana kuat di apa namanya dipukuli sampai segitunya. Imam Ahmad itu sampai mau melorot sarungnya. Mau kelihatan kemaluannya. Dia minta, ya Allah, sebagaimana saya jaga kemaluanku di waktu longgar, saya minta kepada Kau jaga sekarang ya Allah. Makanya ketika mau melorot munggah dewe. Segitunya Imam Ahmad itu. Masya Allah. Karena apa? Keyakinan yang sempurna. Maka sekali lagi ini diwarisi oleh kita. Kita warisi yang seperti itu. Kita warisi betul. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Kita sedang membahas tentang sesuatu yang nggak kelihatan. Negeri akhirat itu kan nggak kelihatan. Bahkan seorang tokoh nasional, ibu-ibu mengatakan apa? Iya, PD memang gue tahu Rono. Dengar nggak kayak gitu? Itu loh kayak wong-wong nih loh katanya. Enak mengatakan seperti itu. Memang pernah yang kuburan, pernah mati kok PD menerangkan kayak gitu. Subhanallah. Subhanallah. Makanya dikatakan tsumma lam yartabu. Maka tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, ini yang ingin saya tanam pada panjenengan terhadap pembahasan seperti ini. Karena apa? Ini butuh sekali keyakinan. Semua terkait dengan rukun iman itu adalah terkait dengan masalah keyakinan yang sepenuhnya. Keyakinan yang sepenuhnya. Nah, baik kita masuk ke kitabnya. Jadi kita sekarang bacakan ya.
Hari ini saya hanya akan banyak membaca saja, karena ini memang kalimat-kalimat yang harus saya bacakan. Yang pertama dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sepertiga malam telah lewat, beliau berdiri seraya bersabda. Berarti Rasulullah bangun tuh di ujung malam. Kalau kita katanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin kita tidak bangun? Hai manusia, ingatlah kepada Allah. Pasti datang pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam sehingga semua mati. Ingat nggih, sumalam yartabu nggih, nggak ada keraguan loh dengar ini. Nanti akan datang seperti itu. Pertanyaan anak-anak biasanya, kita ngalami nggak yo? Ya, itu Abdul itu. Besok kita ngalami tiupan pertama nggak? Yang pasti kita mengalami adalah tiupan kedua, yaitu tiupan kedua ketika semua dibangkitkan. Kematian datang dengan apa yang dikandungnya. Kematian datang dengan apa yang dikandungnya. Bahasanya Rasulullah begitu, kematian datang dengan apa yang dikandungnya. Kita membawa apa yang sudah kita lakukan, membuka seluruh tabir, ya kan? Nanti kan jenengan akan ditunjukkan kitab panjenengan, membuka seluruh yang mungkin sekarang tertutup oleh upaya kita. Jenengan mungkin akan menutupi kondisi hati panjenengan, nggak tahu, orang nggak tahu. Ya akan datang suatu masa di mana kita tuh dibuka seluruhnya. Mengerikan itu. Mengerikan itu saat itu. Malunya kita, ya Allah. Malunya kita itu. Banyak sekali hal yang kurang di dalam diri kita. Ya. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak berdoa. Sholawat untukmu maksudnya. Ini salah satu hadis terkait dengan keutamaan sholawat. Berapa seharusnya saya menjadikan doaku untukmu? Maksudnya berapa seharusnya saya bersolawat kepadamu? Nabi bersabda, sesukamu. Maka saya bertanya, seperempat ya Rasulullah? Nabi bersabda, sesukamu. Namun jika engkau menambahnya, maka itu lebih baik. Seperempat dari doa-doanya. Kemudian untuk Rasulullah solawat. Kata Rasulullah, itu bagus, sesukamu. Tapi kalau ditambah, lebih baik bagimu. Saya bertanya lagi, setengah ya Rasulullah? Setengah ya Rasulullah? Setengah ya Rasulullah, kata Rasulullah, itu sesukamu. Namun jikalau engkau menambah, maka baik bagimu. Maka kemudian saya bertanya lagi, 2/3 ya Rasulullah? 2/3 ya Rasulullah? Nabi bersabda, sesukamu. Namun jika engkau mau menambahnya, maka lebih baik. Ini 2/3 loh nih. Ini 2/3. Saya bertanya, saya menjadikan doaku untukmu semuanya. Semuanya. Nabi bersabda, jika begitu akan dihilangkan kecemasanmu dan diampuni dosamu. Maka gini, ini kaitannya dengan keutamaan dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini memang kalau diimplementasikan sebenarnya banyak sekali pengaruhnya. Tapi bukan majlisan loh, nggih. Majlisan tahu nggih? Sholawat sambil goyang-goyang. Karena sekarang lagi ramai banget di mana-mana, nggih. Bahkan anak saya Jamar minta izin, ya mbak aku boleh majlisan ya? Enggak lah, saya bilang. Karena nanti kamu campur borong nggak karu-karuan. Bukan seperti ini maksud. Maksudnya sholawat sebagaimana sholawat yang sudah biasa kita lakukan, sholawat Ibrahimiyah. Kemudian sholawat seperti biasa yang kita lakukan, sholawat paling sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau jenengan mampu melakukan dalam jumlah yang sangat banyak, lakukan. Kalau memang kita mau betul gitu. Kesempatan besar buat kita untuk mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya sholawat. Dikatakan dihilangkan kecemasanmu dan diampuni dosanya. Kenapa? Konsekuensi atas sholawat kita, maka kita otomatis akan mengingat pencipta dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrihi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Ini penting kita tanam nih. Kita lagi bicara tentang keyakinan kita untuk hari akhirat kita. Gak main-main. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahwa Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah dari orang-orang mukmin yang cerdas? Sebagaimana kita sudah tahu, jawaban Nabi Muhammad SAW adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling tekun terhadap persiapannya untuknya. Mereka itulah yang cerdas. Kita sudah pahami itu. Dan ini ditanyakan terkait dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Al Hasan Al Basri, gurunya Wasil bin Atha, yang saya ceritakan kepada panjenengan kemarin. Siapa Wasil bin Atha? Tokoh Mu'tazilah yang nggak bisa ngomong roh itu loh. Tapi pinternya pol-polan. Jadi di dalam kitab itu disebutkan tentang bagaimana dia bisa mengubah setiap kalimat, setiap kata yang ada rohnya diganti dengan kata lain. Itulah hebatnya bahasa Arab itu.
Bahasa Arab itu padanan kata itu bisa sampai 10. Kalau kita kan sinonim kata itu hanya berapa paling? Sedikit. Kalau di Arab itu bisa banyak banget. Dan dia bisa ceramah dalam waktu yang panjang tanpa menggunakan huruf ro. Setiap ada kata yang huruf ro, dia pindah, dia ganti dengan kalimat yang lain. Pinter orang pinter men itu. Itu muridnya Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Tapi pinternya dia tidak menjadikan dia punya hidayah. Gitu. Kenapa? Dia Mu'tazilah. Dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang terlalu mengandalkan logikanya. Dan sampai hari ini juga berkembang. Kemudian dikatakan kematian membuka aib dunia. Ia tidak memberikan orang yang mempergunakan akal untuk memikirkannya bergembira. Ya kan? Kalau yang mengedepankan akal bukan dalil terkait dengan kematian, nggak bakal gembira ya kan? Nggak bakal. Kemudian tidaklah seorang hamba memaksa hatinya untuk mengingat mati kecuali dunia akan menjadi kecil dan semua isinya tidak berarti baginya. Ini jangan salah tangkap ini dengan ini. Gara-gara ingat mati, alah dunia kecil, orang kerjalah moh. Bukan seperti itu. Maksudnya hasil pekerjaannya jenengan itu nggak mempengaruhi hati panjenengan sebesar apapun kecil nilainya, sehingga jenengan mudah saja untuk mengalokasikan pada hal-hal yang memang fisabilillah tadi. Karena banyak orang yang rela mengumpulkan tapi ketika dikeluarkan dia nggak bisa, error gitu, error. Dia merasa memiliki sepenuhnya. Ini kan masalah besar buat dia. Ini kalimat dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Kemudian jika Ibnu Umar mengingat mati maka dirinya merinding karena takut hal-hal yang buruk. Ini Ibnu Umar nih. Ibnu Umar anak Umar bin Khattab yang ketaatannya kepada Rasulullah sedemikian dasar dan diabadikan dalam banyak kejadian. Saja kalau mengingat kematian merinding dia. Dia mengumpulkan para fuqaha setiap malam untuk bersama-sama mengingat mati, melakukan sholat malam lalu menangis seakan-akan jenazah di hadapan mereka. Coba jangan bayangkan. Coba ini tuh bukan kalimat yang cuma lewat saja. Ibnu Umar loh. Ibnu Umar kalau mengingat mati maka dia merinding. Kemudian dia kumpulkan para fuqaha ahli fikih, orang-orang yang tahu ilmu agama, kemudian untuk sholat malam, kemudian dia menangis seolah-olah jenazah di hadapannya. Sekali-kali harusnya kita praktek itu. Sholat malam bersama. Sunnah. Sebenarnya rencana ini udah lama Mas Denny, tapi belum kelakon terus ini. Sekali waktu kita malam Jumat misalnya kita sholat malam, sengaja sholat malam. Dan kita membayangkan betul sebagaimana Ibnu Umar bahwa depan kita itu jenazah supaya apa? Kita betul-betul merasakan betul. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nanti jangan baca sendiri kisahnya Ibnu Mas'ud, misalnya saya menyebutkan nama-nama itu jangan baca sendiri di rumah. Kisahnya menakjubkan sehingga kalimat-kalimatnya memang menakjubkan. Orang yang bahagia adalah siapa yang mengambil pelajaran dari yang lainnya. Penting. Siapa orang yang bahagia? Orang yang mengambil pelajaran dari yang lainnya. Maka saya sering menyarankan ke anak saya, bertemanlah di samping dengan teman sebayamu, bertemanlah dengan orang-orang tua. Pasti berbeda. Kalau jangan punya anak, kok anaknya dengan gelem karo wong tua, mesti beda. Kenapa? Bayangkan kalimatnya jelas gini. Orang bahagia adalah orang yang bisa belajar dari yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Loh, orang tua kan udah lewat masa. Saya dengan Pak Topan di mobil banyak belajar gitu. Karena Pak Topan sudah lebih dulu di sini. Sehingga ada banyak pengalaman yang bisa saya serap. Ya kan? Nek sebaya kan bener-bener ngerti arep mlaku jenenge sebaya isi golek idalan, iki. Tapi kalau jenengan berteman dengan orang tua, dia udah melewati jalan itu sehingga bisa kasih peringatan. Ojo lewat gini yo, ojo ngene yo, ojo ini kan begitu. Karena Pak, dia sudah lewat masa. Maka sebodoh-bodoh orang adalah orang yang jatuh di tempat yang sama dengan kesalahan yang sama. Dikatakan pintar seseorang dari sisi kemanusiaan adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nek wong kalau ingin kowe tiba nang kono ya ojo lewat kono lah. Moso sih gitu. Jangan harus dengan pengalamannya sendiri. Ini dulu penyakit saya Mas Denny. Kakak saya di Klaten itu mengatakan Wahid ini orang ngerasake dhewe iki urung percaya. Nah itu bodohan itu. Saya dulu berbisnis sesuatu udah diingatkan itu. Ojo sing bisnis kaya ngono kuwi to. Engko rekoso, alah jere sapa. Rekoso tenan gitu. Itu. Sampai ada bahasa gitu. Kelemahan orang pinter katanya. Saya dulu dikatakan pinter katanya, walau alam. Kelemahan orang pinter adalah pengen ngalami dewe. Ini orang ngalami dewe ora percaya. Nah, ini itu kebodohan. Mengandalkan ini loh, terlalu mengandalkan otak.
sehingga dia tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Padahal dikatakan bahagia ini orang Ibnu Mas'ud loh yang mengatakan ini. Masya Allah, orang bahagia adalah orang yang bisa belajar dari yang lainnya. Jelas sekali, jelas sekali. Kemudian Abu Darda, Abu Darda ini Masya Allah, orang yang kemarin kita ceritakan tentang pengen ibadah ini loh. Sampai Salman Al Farisi ketika datang kepada dia, oh poso, sholat mengingko, itu Abu Darda. Dikatakan, berkata, apabila diingatkan tentang orang-orang yang mati, maka persiapkanlah dirimu sebagai seorang yang akan mati seperti mereka. Kalimatnya sebagai orang yang mati seperti mereka. Jadi kalau jangan dengar kabar kematian atau pengumuman kematian itu jangan tepat di posisi, jelas posisinya sekarang. Sebagai orang yang akan mati seperti mereka. Saat itu juga kita kerasa maksudnya itu. Kadang-kadang kita mendengarkan pengumuman kematian biasa aja lewat. Kan enggak, gimana? Enggak ada pelajaran yang diambil. Padahal orang bahagia yang bisa belajar dari yang lainnya. Ini mati loh, mati misalnya. Maka kita di posisi itu, pada posisi dimana kita juga akan mati seperti itu. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, ini lebih belakang lagi ke sini. Para ulama kita rahimahullah taala berkata, sabda Nabi SAW tentang perbanyaklah mengingat peruntuk kesenangan syahwat yaitu kematian. Aksiru zikro hadihil ladat, yakni al-maut. Nah ini hadis yang sangat pendek. Perbanyaklah mengingat peruntuk kesenangan yaitu kematian. Tapi dimensinya sangat luas dan inilah intisari yang kita pelajari di kitab ini. Jadi intisari yang kita pelajari di kitab ini adalah bagaimana kita menanam dalam diri kita itu banyak banget mengingat peruntuk kelezatan nikmatnya, sehingga kita menjadi sangat cerdas. Jadi kalau jenengan selama kita belajar ini kok belum menghadirkan ingatan kematian hari-hari panjenengan, ini masalah. Coba jenengan ditanyakan pada diri sendiri, saya sudahkah selalu banyak mengingat kematian dan efek dari mengingat itu apa? Itu sudah harus ditanam. Ini kita sudah lumayan tebel loh ini yang dipelajari ini. Harus sudah tertanam. Hadis ini sangat singkat namun mencakup peringatan dan nasihat yang agung. Karena siapa yang benar-benar mengingat kematian, maka ingatannya ini akan menghalanginya dari kesenangan syahwat yang sesaat yang kita alami sekarang. Orang-orang yang memperturutkan syahwat kan memang nggak ingat mati. Gitu. Kemudian pengaruh mengingat kematian bagi perbaikan jiwa. Hal itu, jangan perhatikan betul ini. Sebenarnya di kitab ini tuh setiap bait-baitnya itu maknanya tuh agung sekali. Karena diperas dari banyak dalil ini. Pengaruh mengingat kematian bagi perbaikan jiwa. Tentang tazkiyah nufus ini. Hal itu karena ini jabaran ayatnya panjang banget sebenarnya nih. Hal itu karena jiwa kita secara tabi'i, secara asal mengutamakan dunia dan kesenangannya secara asal. Ini jangan nggak bisa menolak itu. Secara asal jiwa kita itu cenderung terhadap mengutamakan dunia dan kesenangannya, ingin terus berada dalam kehidupan ini, terkadang bersegera kepada dosa dan kemaksiatan dan terkadang terbatas dalam melakukan ketaatan. Karena apa? Jiwa kita memang begitu, la amaratun bisu, bahwa jiwa kita itu menyuruh kepada yang buruk-buruk, kecuali yang Allah rahmati. Nah, kalimatnya kecuali yang Allah rahmati. Maka kita duduk seperti ini dalam rangka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita dikondisikan. Jiwa kita dikondisikan tidak kesu saja. Tapi secara asal memang begitu. Secara asal memang begitu. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal dan seterusnya. Memang diciptakan di dalam diri kita tuh suka wanita, suka harta benda, suka kendaraan, buah-buahan dan sebagainya. Maka mengingat kematian itu adalah dalam rangka untuk mengendalikan potensi itu. Subhanallah. Jika kematian selalu ada dalam pikiran seorang hamba, maka dunia menjadi kecil dalam pandangan matanya, menjadikannya berusaha untuk memperbaiki jiwanya dan meluruskan perkaranya yang menyimpang. Orang secara jiwa pengen menyimpang, dengan mengingat mati kita akan meluruskan segera. Insya Allah ini saya bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Saya ingin membacakan beberapa hal yang
penting sebenarnya nggih, tapi kayaknya waktunya sudah lumayan panjang. Itu dulu nggih, itu dulu nggih. Jangan terlalu banyak dulu nanti dengan brutal gitu. Sebenarnya ini maksudnya mau dibahas lebih berat lagi nih. Pembahasan berikutnya lebih berat lagi, lebih harus butuh tatanan jiwa lagi. Ini berat. Saya membaca ini saja, masya Allah. Saya sendiri merasa berat banget. Jadi kan tahu nggak rasanya sekarang saya dadanya senit-senit ini. Makanya saya berhenti dulu ini. Rasanya nggak nyaman ini sudah. Mudah-mudahan dibarokai Allah. Mudah-mudahan kita disayangi Allah selalu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.